Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin di channel musik Official Story Crew 02. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe juga. Subscribe channel ini sampai tembus 1000 ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin Channel, di mana channel baru itu ya, seperti dulu saya harus punya channel cadangan ya kan ya. Tolong dibantu subscribe channel baru saya. Kali ini saya akan membawakan novel tak asing lagi buat kalian, The Story of Ye Chen ya kan. Tidak asing lagi. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah terima kasih ya. Sekarang saya akan membawakan The Story of Ye Chen bab 3975 sampai bab 3987, yakni 12 bab, di mana Ye Chen sudah mempersiapkan pelelangan tersebut karena waktunya akan tiba, di mana pelelangan tersebut seperti Tan Si Hai juga itu sudah mempersiapkan hotel Thompsonnya ya, di mana itu harus di cleaning ya, atau kebersihan atau keamanan apapun itu. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja bab 3975. Kelas master yang disebutkan oleh Kelly West adalah kelas pelatihan kelas atas yang dipimpin oleh Sekolah Desain Rowhead Island. Terkemuka di bidang desain global, kelas ini juga merupakan kelas pelatihan keterampilan terbaik di seluruh bidang desain interior. Dikenal sebagai desain top dunia, tempat lahir divisi. Seperti halnya Lakesit, universitas yang didirikan oleh pemilik Ali Barbar saat itu, yang bisa masuk pada dasarnya adalah pengusaha dalam negeri yang sangat kuat atau pengusaha muda dengan potensi besar. Selain mengakses pengetahuan, teknologi, dan akademis industri terbatas, tempat semacam ini juga dapat mencapai puncak piramida industri dalam satu langkah. Setelah didapat diakses, ini setara dengan menghubungkan sumber daya industri yang paling mustahil. Kelas master di Sekolah Desain Rhode Island jauh lebih sulit untuk diikuti daripada Universitas Lakesit. Sebelum penutupan Lakesit, universitas setiap tahun dipilih sekitar 50 pengusaha domestik. Namun kelas master di Sekolah Desain Rhode Island hanya memilih 50 orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Terlebih lagi karena kelas master ini pada dasarnya dapat dari barat, dan perguruan tinggi tuan rumah hingga profesor pengajar akan ada kemiringan sumber daya yang sangat serius bagi negara-negara barat dalam hal pendaftaran setiap tahun. Di antara 50 tempat itu setidaknya ada 35 tempat yang dialokasikan untuk desainer barat, dan bahkan tidak ada 10 tempat yang tersisa untuk Asia. Oleh karena itu, melihat seluruh Cina, tidak lebih dari 3 desainer yang dapat berpartisipasi dalam kelas master tersebut. Securan telah terpesona oleh kelas master ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi terhadap kelas macam itu. Dia tahu bahwa Kelly West adalah pemimpin kelas master, jadi dia dalam pemujaan dan daya tarik. Jadi dia berkonsultasi dengannya tentang situasi khusus dari kelas master tersebut. Apa yang dia pikirkan adalah jika dia berhasil dipilih ke dalam kelas master tertentu, setelah 10 tahun itu akan menjadi kehormatan besar di masa depan. Kelly West juga tahu bahwa dengan kualitas Hyocuran saat ini tidak mungkin untuk dipilih di kelas master dalam 10 tahun lagi. Namun sebagai pemimpin kelas master, dia berhak atas kuota yang disetujui secara khusus, dan kuota tahun ini belum digunakan. Jika kuota ini diberikan kepada Hyocuran, pasti akan memungkinkan Hyocuran membuat terobosan besar di bidang desain di negara Cina. Vacation juga merasa bahwa ini adalah taktik masuk yang sangatlah bagus. Dalam 5 hari terakhir sebelum pelelangan terjadi, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan bantuan pada Hyocuran dan menambahkan harapan pada dirinya sendiri. Jadi dia segera berkata kepada Kelly West, "Saya akan menelpon Curan dan memintanya untuk makan bersama kita di siang hari nanti. Kemudian Anda bisa menyebutkan ini padanya untuk melihat apakah dia tertarik dan melihat respon dia." Kelly West tersenyum sedikit. "Nyonya Fei, dapat yakinlah Anda bahwa Nyonya Curan pasti sangatlah ingin datang. Karena ketika dia berkonsultasi dengan saya untuk kelas master tersebut sebelumnya, matanya bersinar-sinar. Ini adalah setiap desainer salah satu impian utamanya. Apalagi karena kelas master telah ada selama bertahun-tahun, masih sangatlah sedikit desainer yang dapat
dalam berpartisipasi dalam kelas master di usia 20-an. Jika dia pertama kali datang untuk berpartisipasi, maka dia akan menjadi master Asia pertama di bawah 30 tahun. Hanya gelar ini yang bisa menyebutnya terkenal di lingkaran desain internasional bahkan di Tiongkok. Oke, Vacation mengangguk dengan sedikit kegembiraan dalam ekspresinya dan dia berkata, "Kelly, bantu aku dengan ini. Keluarga V tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di tahun depan atau di masa depan. V, Anda lebih dari 300 hotel di seluruh dunia dan setidaknya 100 di antaranya akan mulai direnovasi. Saat itu saya akan memberikan semua desain hotel ke studio Anda tersebut." Meskipun Kelly West adalah seorang desainer papan atas dan menghasilkan setidaknya puluhan juta dolar per tahun, dalam analisis terakhir dia jauh dari miliarder sejati. Jika Vacation benar-benar memberikan pekerjaan desain lebih dari 100 hotel ke studionya, maka laba bersihnya akan setidaknya 40 hingga 50 juta yuan. Dan dia akan dapat menebusnya selama 3 tahun hanya dengan pesanan itu. Pada saat ini, Sochuran sedang mempersiapkan makan siang di perusahaan. Karena perusahaannya memiliki banyak tugas resmi, dia biasanya tidak pulang untuk makan malam dan di siang hari. Dia makan take away atau dibungkus di perusahaan yang dapat menghemat setidaknya 1 jam waktu pekerjaan untuk memesan makanan, waktu 1 jam untuk perjalanan. Pada saat ini dia akan mengambil ponselnya untuk memesan makanan dan dia menerima telepon dari Vacation. Jadi dia menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zan, apa yang bisa saya bantu?" Vacation buru-buru berkata, "Saudari Curan, Anda mengatakannya sejak lama. Jangan panggil saya Nona. Panggil saja saya Fei atau Xiao Fei." Xiao Curan tersenyum dan berkata, "Ini bukan jam kerja. Anda adalah teman saya dalam hidup, tetapi Anda adalah pihak si A. Saya di tempat kerja saya. Anda harus lebih sopan kepada pihak customer." Vacation tersenyum tak berdaya. "Ini jam 12, apakah masih jam kerja? Perusahaan Anda tidak istirahat makan siang kah?" Sochuran menjelaskan, "Karyawan lain sedang istirahat makan siang. Istirahat makan siang kami adalah 1,5 jam. Tapi saya tidak peduli kecuali untuk makan semua jam lainnya adalah jam kerja." Vacation tidak bisa menahan tawa. "Dalam hal ini Nona Xiao sebagai pihak A, saya harus mengambil waktu makan siang Anda." Sochuran tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak tahu apa perintah saudara perempuan Nona Zan." Vacation berkata, "Istana Buckingham tidak akan lagi dapat ditinggali di sini. Mulai hari ini, Kelly dan saya akan pindah ke Jinling International Hotel. Jadi kami sekarang bersiap untuk pergi ke sana. Jadi kami akan menelpon untuk menanyakan apakah Anda sudah makan. Jika kamu belum makan, ayo kita makan bersama di Jinling International Hotel." "Tidak masalah," Sochuran berkata tanpa ragu-ragu. "Tidak jauh dari Jinling International Hotel kantor saya. Seharusnya lebih cepat daripada Anda lewat dari Istana Buckingham. Jadi biarkan aku pergi dan pesan kotak sekarang. Aku akan melakukannya siang hari ini. Kamu tidak boleh membayar tagihan denganku." "Oke," Vacation berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu kita akan mendengarkan pengaturan Tuan Xiao pada siang hari." Sochuran menutup telepon dan dengan cepat mengambil kunci mobil dan pergi ke International Hotel di Jinling. Beberapa hari terakhir ini sangatlah senang Vacation dan Kelly West jauh di lubuk hatinya dan dia menganggap keduanya sebagai teman baik. Sochuran selalu tidak pandai bersosialisasi dan dia tidak punya banyak teman ketika dia di sekolah. Setelah dia memasuki masyarakat, dia sibuk dengan pekerjaan dan dia jarang bertemu orang dengan temperamen yang tepat. Meskipun Vacation beberapa tahun lebih muda dari Sochuran, ia memiliki kepribadian yang menyegarkan dan rapi. Kadang-kadang Sochuran bahkan merasa bahwa EQ dan bahkan pengalaman sosial gadis kecil ini jauh lebih baik dari dirinya dan sangat menyenangkan bergaul dengannya. Adapun Kelly West, belum lagi tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghadapi idola terbesar dalam hidupnya atau bahkan berteman dengan idolanya. Sochuran sangatlah menghargai kesempatan ini. Segera Sochuran bergegas ke hotel internasional di Jinling dan memesan sebuah kotak di departemen makan hotel untuk menunggu mereka. Untuk mencegah seseorang bergegas membayar dengannya, Sochuran membayar di muka 10.000 yuan untuk makan di kasir departemen catering dan memberitahu pelayanan bahwa tidak peduli berapa banyak makanan terakhir, dia pasti akan datang sendiri untuk lebih banyak pengambilan uang dan lebih sedikit suplemen. Vacation dan Kelly West juga datang ke departemen catering untuk menemui Sochuran. Segera setelah mereka check-in, begitu ketiganya bertemu, Vacation bertanya pada Sochuran langsung ke topik pembicaraan. "Curan,
Dari akhir bulan ini hingga akhir bulan depan, apakah nyaman bagimu untuk meninggalkan Jinling selama sekitar 1 bulan? Meninggalkan Jinling? Securan mendengar pertanyaan Vekasin dan bertanya pada ekspresi aneh. Mengapa saya harus meninggalkan Jinling? Vekasin tersenyum dan berkata, karena Kylie dan aku ingin mengajakmu bermain di luar negeri sebentar. Pergi ke luar negeri, dan ini masih sebulan. Securan buru-buru melambaikan tangannya ketika dia mendengar ini dan berkata dengan malu, mengapa saya tidak punya waktu untuk luang? Perusahaan harus mengurusnya dan keluarga juga harus berhati-hati. Jika Anda keluar selama 3 atau 5 hari, saat ini di gigi yang terkatup masih bisa diperas, sebulan terlalu lama. Tidak mungkin dicapai atau tidak mungkin saya akan meninggalkan kota Jinling. Vekasin berkata dengan wajah serius, Saudari Curan, tidakkah kamu mendengar bahwa yang dikatakan, waktu seperti wanita masih ada tekanan? Securan merasa sedikit malu, menyentuh dahinya dan berkata tanpa daya, 1 bulan memanglah terlalu lama. Sebelum lagi, aku tidak bisa meluangkan waktu. Bahkan jika aku punya waktu luang, aku tidak mau meninggalkan rumah begitu lama. Vekasin menyindir, Saudari Curan, saya pikir Anda enggan untuk melahirkan suami Anda, bukan? Securan tersipu dan menjawab dengan malu-malu, saya tidak yakin saya tidak tulus. Saya sudah lama tidak berpisah darinya. Di masa lalu ketika dia pergi ke tempat lain untuk menunjukkan Feng Shui, kami akan berpisah selama beberapa hari saja. Tetapi itu hanya beberapa hari, tidak lebih dari seminggu. Jadi Anda ingin saya meninggalkan selama sebulan. Saya benar-benar bahkan tidak bisa memikirkan hal tersebut. Vekasin tersenyum dan berkata, ternyata seperti itu. Oke, saya mengerti. Securan mengangguk dan berkata, maaf Nona Fei, aku akan pergi bersamamu jika aku punya kesempatan di masa depan nanti. Vekasin mengangkat alisnya yang seperti pohon willow dan bertanya sambil tersenyum, Saudari Curan, saya dapat melihat bahwa Anda dan Tuan Ye memiliki hubungan yang sangat baik. Saya tidak tega meninggalkan begitu lama. Berbicara tentang ini, Vekasin berubah pikiran dan bertanya sambil tersenyum. Namun Saudari Curan, jika Anda pergi ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master di sekolah desain, apakah Anda bersedia untuk pergi? Suamimu selama sebulan. Securan dengan santai berkata, tentu saja saya bersedia jika saya benar-benar dapat berpartisipasi dalam kelas master sekolah desain tersebut. Maka perusahaan saya dapat menghentikannya dan kemudian kembali dan memohon kepada suami saya. Biarkan dia setuju untuk membiarkan saya pergi jika dia mengatakan sesuatu. Vekasin tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Kelly West di sampingnya dan tersenyum. Kelly, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Kelly West memandang Securan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Curan, karena kamu telah mengatakannya, maka aku pikir kamu dapat memohon kepada suamimu sebentar lagi. Securan masih sedikit terkejut dan bingung dan bertanya-tanya. Dengan tidak jelas lah. Kelly West, apa maksudmu? Mengapa aku tidak mengerti apa yang Anda maksud itu? Kelly West mengeluarkan ponselnya dan dari layar ponsel itu menampilkan halaman web berbahasa Inggris. Dia menunjukkan ke kolom informasi di halaman internet dan berkata, awalnya ini adalah latar belakang pengiriman informasi kuota persetujuan khusus untuk kelas master tersebut. Saya hanya memiliki kuota persetujuan khusus per tahun. Selama Anda pastikan Anda ada waktu, kemudian saya akan memasukkan nama Anda dan informasi lain dan mengirimnya ke sekolah desain internasional. Selama saya mengirimkannya, Anda akan menjadi siswa resmi kelas internasional master tahun ini. Hah? Benarkah? Securan tercengang dan terkejut dan tanpa sadar dan bertanya, ini apakah ini benar? Saya tidak bermimpi. Kylie, kau benar-benar bercanda atau gimana ini? Kelly West berencana merekomendasikanmu untuk berpartisipasi tahun ini kelas master. Ya, Kelly West berkata sambil tersenyum. Kami adalah teman baik dan saya dapat melihat bahwa Anda sangatlah mencintai profesi desainer. Saya sangat merindukan kelas master karena saya memiliki hak istimewa ini. Saya tentu berharap dapat membantu kamu mewujudkan keinginanmu. Securan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan, tetapi dia berkata dengan gugup. Kelly, dibandingkan dengan siswa lain yang berpartisipasi di kelas master, kualifikasi pribadi saya benar-benar terlalu sulit bagi saya di level saya saat ini. Untuk berpartisipasi dalam kelas setinggi itu, kelas master tingkat seperti itu, Anda pasti akan dikritik. Kritik negatif? Iyakah? Kelly West berkata dengan jijik. Awalnya sekolah desain internasional itu memberi hak saya untuk memberikan kuota khusus. Izinkan ini untukmu. Izin ini terserah saya secara pribadi. Saya memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan dan saya kehendaki. Jangan katakan itu kualifikasi Anda tidak cukup atau tidak mumpuni. Bahkan
Jika itu adalah seorang yang belum pernah belajar desain selama saya mengisi informasi dan mendukung ke sekolah desain Rhode Island, maka orang itu dapat berpartisipasi di kelas master dengan integritas, tidak ada yang tahu. Satu lagi, tidak ada omong kosong. Dengan mengatakan itu, Kelly West memandang Xiao Churan dan berkata dengan serius, "Churan, kamu tidak perlu memiliki begitu banyak beban psikologis. Sekarang hanya ada kesempatan seperti itu tepat di depanmu selama kamu mengangguk, dan ini kesempatan itu untukmu." Xiao Churan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan susah payah, "Kelly, apa yang kamu katakan itu tidak bercanda kan? Tidak main-main? Itu serius kan?" Pada saat ini Xiao Churan masih tidak bisa mempercayai semua ini jauh di dalam hatinya. Kelly West berkata dengan nada yang sangatlah tegas, Tentu saja itu benar, Xiao Fei. Dan saya pikir Anda harus menjadi desain yang sangat menjanjikan di masa depan nanti untuk Tiongkok. Tetapi Anda tidak memiliki cukup peluang dan akumulasi kualitas tersebut atau kualifikasi, dan kali ini ada saat yang tepat untuk mengumpulkan kualifikasi. Jika Anda dapat memahaminya, menjadi desain top di masa depan bukanlah omong kosong tersebut. Tapi jika Anda tidak dapat memahaminya, maka bahkan jika Anda ada lebih banyak peluang di masa depan, itu akan sulit bagi Anda menjadi desain papan atas nanti. Berbicara tentang ini, Kelly West berkata dengan serius, "Churan, dengarkan aku. Kelas master ini, kamu harus pergi. Ini kesempatanmu." Vacation juga buru-buru mendorongnya. "Ya, saya harus mengambil kesempatan ini jika saya menjadi Anda. Untuk waktu 1 bulan untuk mengunjungi Amerika Serikat. Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari karir desain Anda selama beberapa dekade di masa depan. Janganlah untuk menolak, karena ini kesempatan untukmu." Setelah itu, Vacation berkata lagi, "Jika itu karena khawatir tentang kemajuan renovasi villa saya, maka saya katakan, Anda tidak membutuhkannya. Tidak masalah bagi saya bahwa villa itu direnovasi sebulan atau dua bulan, atau bahkan 3 bulan. Saya benar-benar akan bisa menunggu Anda." Hati Xiao Churan saat ini juga benar-benar tergerak oleh keduanya. Secara alami dia ingin menangkap kesempatan yang begitu baik, tetapi ada 3 kekhawatiran di hatinya. Salah satunya adalah dia sudah terlalu lama jauh dari Jinling dan enggan untuk menanggung dengan suaminya dan keluarganya. Yang kedua adalah dia tidak bisa yakinlah pada perusahaannya, dan yang ketiga adalah dirinya sendiri. Kualifikasinya memanglah terbatas dan tidak mumpuni karena takut dipermalukan sebagai outlier. Tetapi kata-kata Kelly West membuatnya menghilangkan rasa kurang percaya dirinya pada senioritas, dan sisanya adalah keluarga dan perusahaannya. Perusahaan itu mudah dikatakan karena bisnisnya sekarang berbeda di jalur yang benar. Dia untuk sementara dapat berhenti menerima proyek baru. Sisanya adalah suami dan orang tuanya. Mengatakan itu adalah suami dan orang tuanya, sebenarnya Xiao Churan enggan menyerah hanya suaminya Ye Chen. Bagaimanapun dia dan Ye Chen telah menikah begitu lama dan belum berpisah begitu lama. Terlebih lagi, dia tidak hanya berpisah dari Ye Chen selama sebulan, tetapi keduanya harus berpisah oleh ribuan mil yang membuat hati Xiao Churan penuh dengan kekecewaan. Terlebih lagi, dia belum pernah ke Amerika Serikat dan hatinya penuh dengan keanehan pada negara di seberang lautan tersebut. Setelah memikirkan, dia berkata kepada Vacation dan Kelly West, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya pasti akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Tetapi tolong beri saya waktu dan biarkan saya pulang dan mendiskusikan dengan suami saya dan keluarga saya." Vacation berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, kembalilah dan berbicara dengan Tuan Ye. Saya yakin dia akan mendukung Anda." Dengan itu, Vacation mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Churan, kamu bisa ngobrol dengan baik dengan Tuan Ye dan biarkan dia pergi bersamamu, atau Ye Chen disuruh ikut." Kata-kata Vacation langsung membuat mata Xiao Churan berbinar-binar. Dia tiba-tiba berpikir, Ye Chen biasanya tidak memiliki hal-hal penting di Jinling. Ini tidak lebih dari membantu beberapa kenalan untuk melihat Feng Shui, seharusnya tidak terlalu penting, bukan? Jika kamu membiarkan dia pergi ke Amerika bersamaku, dia pasti akan punya banyak waktu. Dengan cara ini saya tidak perlu khawatir berpisah darinya terlalu lama. Segera Xiao Churan memikirkan orang tuanya lagi dan diam-diam berpikir, ayah akan segera pergi ke Korea Selatan untuk kegiatan pertukaran dan kaki ibu saya hampir baik. Saya seharusnya tidak memiliki masalah di rumah, dan dengan ibu saya, kepribadiannya saya tinggal di rumah sendirian. Dia seharusnya lebih bahagia di rumah besar. Memikirkan hal ini, Xiao Churan merasa bahwa membiarkan suaminya Ye Chen pergi bersamanya ke Amerika Serikat jelas merupakan solusi terbaik untuk masalah ini.
Jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya kepada Kelly West. Nona Kelly, bolehkah saya bertanya apakah sekolah desain internasional memiliki persyaratan untuk akomodasi? Jika suami saya bersedia pergi dengan saya dan sekolah tidak melarangnya atau tidak diharuskan untuk tinggal di sekolah, dapatkah saya mencari tempat tinggal di luar sekolah dengan suami saya? Kelly West tersenyum dan berkata, dalam keadaan normal, sekolah menyediakan asrama dan itu adalah apartemen tunggal dengan kondisi yang sangat baik. Tetapi jika Anda tinggal ditinggali 2 orang, itu akan lebih atau kurang ramai. Jika Anda tinggal di luar sekolah, sekolah tidak akan ikut campur atau membolehkannya. Vekasin buru-buru berkata, Saudari Curan, jika Tuan Y bersedia menemani Anda, akan lebih nyaman bagi Anda untuk tinggal di hotel di luar kampus. Selain itu, sekolah desain internasional sangatlah dekat dengan New York. Hanya pada akhir bulan, saya akan tinggal di New York sebentar. Dan kemudian saya bisa mengantar Anda hanya dalam waktu 3 jam untuk menemui Anda. Curan sudah sangatlah emosional saat ini dan gembira. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, kalau begitu saya akan pulang untuk berdiskusi dengan suami saya di malam hari. Saya tidak tahu apakah dia akan setuju atau tidak. Vekasin tersenyum dan berkata, Tuan Y sangatlah mencintaimu. Dia pasti akan setuju-setuju saja. Curan tersipu dan mengangguk malu-malu. Peristiwa kelas master sekolah internasional membuat Curan merasa sedikit kewalahan sepanjang sore itu. Dia tidak sabar untuk menelepon Ye-chan beberapa kali dan langsung menanyakan pendapat Ye-chan di telepon. Tetapi ketika dia memikirkan pentingnya di masalah ini, dia samar-samar merasa bahwa dia harus memberitahu Ye-chan secara langsung agar terlihat formal. Jadi dia terus bersabar dengan kegembiraannya sampai dia pulang kerja di malam hari dan kembali ke rumah tersebut. Ketika Curan tiba di rumah, Ye-chan sedang minum teh bersama ayah mertuanya, Chang-kun, di ruang tamu. Dia menyapa Ye-chan dan Chang-kun terlebih dahulu, dan kemudian secara naluri berpikir bahwa Malan pasti sedang memasak di dapur, jadi dia pergi ke dapur dan melihatnya. Tapi yang tidak dia duga adalah tidak ada bayangan Malan di dapur. Ini membuatnya terkejut dan bertanya, Ayah, suami, di mana ibu? Chang-kun bersenandung 2 kali dan berkata dengan santai, Ibumu dan Kim Hong-yan membuat wajah bersama. Ah? Curan berkata dengan tercengang. Kapan ibuku pergi bermain dengan bibi? Chang-kun terkekeh dan berkata, bukankah ini terakhir kali Xiao Weiwei mengambil Kim Hong-yan kembali? Ibumu bertengkar dengan nenekmu di pintu rumah nenekmu. Sejak saat itu mereka berdua tampak berusia 20-an atau lebih 30-an. Kontradiksi di tahun itu teratasi. Mereka berdua mengobrol di WeChat selama beberapa hari. Tampaknya ibumu memberi Kim Hong-yan trik dan mengajarinya cara berurusan dengan nenekmu. Mereka berdua menjadi teman baik setelah maju mundur atau ada kemajuan. Berbicara tentang ini, Chang-kun menampar bibirnya dan berkata, mereka berdua telah menjadi teman. Itu Chang-kun itu ketawa ya, ketawa sedikit ya. Mereka berdua telah menjadi teman baik. Apakah kamu pikir kamu bisa menanggungnya? Curan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Meskipun kedengarannya aneh sih, itu hal yang baik. Ibu biasanya tidak punya teman dan kakinya terluka satu demi satu. Hampir tidak ada apa-apa dalam setengah tahun terakhir ini. Jika kamu pergi keluar dan bersenang-senang dengan bibi, ibu akan bisa menghilangkan kebosanannya. Chang-kun berkata dengan emosi, oh, itu yang saya katakan, tetapi saya selalu merasa bahwa setelah mereka berdua menjadi teman baik, nenek Anda akan menderita dan terancam. Anda mengatakan bahwa nenek Anda adalah wanita sialan 10 tahun yang lalu dan tidak ada uang sekarang. Dan tidak ada kekuatan bagaimana saya bisa berurusan dengan mereka berdua sekarang. Mengatasi ibumu saja aku kewalahan, apalagi mengatasi bibimu. Chang-kun mengulurkan tangannya dan menghela nafas. Ini bukan sesuatu yang bisa kita khawatirkan. Nenek orang yang biasa berbicara dan melakukan sesuatu benar-benar terlalu banyak atau berlebihan. Jika hidupnya tidak baik, kita tidak dapat membantunya. Chang-kun mengangguk dan berkata dengan santai. Setelah selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengambil teko dan mengisi kembali secangkir teh untuk Ye-chan dan berkata dengan ekspresi antusias. Menantuku, Anda dapat memberitahu saya sedikit tentang ramalan Feng Shui, I Ching dan gosip. Itu yang terbaik sudah dipelajari terlalu lama, tetapi bisa digunakan sekarang kah? Curan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, mengapa kamu mau belajar Feng Shui? Chang-kun tersenyum dan berkata, hehehe, bukankah ini akan segera pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran sebagian besar budaya?
Budaya tradisional Korea Selatan dipelajari dari negara kita. Bukankah bendera nasional mereka berubah dari gosip kita? Jadi saya ini, waktu kami mewakili lingkaran budaya di Jinling, kami tidak dapat menunjukkan rasa takut kami ketika kami tiba di Korea. Jadi saya ingin belajar beberapa pengetahuan dari kamu. Ketika saya kembali ke Korea dan bertemu dengan perwakilan dari Korea, saya akan langsung menunjukkan ke mereka tempat mereka mengoceh dan mengejutkan mereka, dan ketika mereka melihat saya ketika mereka harus berkata, "Tuan Xiao, Anda luar biasa." Xiao Curan tidak berpikir bahwa ayahnya menarik Ye Chen untuk bergosip tentang kitab perubahan untuk pamer di Korea. Jadi dia berkata tanpa daya, "Ayah, studi akademis Anda semacam ini membutuhkan waktu yang lama untuk dipelajari dan dikumpulkan. Anda memeluk diri sendiri seperti itu. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan mungkin tidak hanya menunjukkan wajah Anda, tetapi juga menunjukkan rasa takut Anda." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Itu sebabnya saya harus mengobrol baik dengan Ye Chen. Saya tidak profesional, tetapi Ye Chen sangatlah profesional. Ye Chen akan langsung memberi saya jawaban standar. Bisakah saya membacanya?" Ye Chen berkata dengan canggung, "Ayah, jika Anda menginginkan jawaban standar, setidaknya Anda harus memberi saya pertanyaan tes. Saya bahkan tidak tahu pertanyaan sampai sekarang. Jika Anda membiarkan saya memberikan jawaban, bagaimana saya bisa mendapatkannya?" "Saya ingin pertanyaan ujian," kata Xiao Changkun sambil mengeluarkan ponselnya dan membuka pengantar format PDF dari atas. Setelah itu dia menyerahkan telepon pada Ye Chen dan berkata dengan serius, "Menantu yang baik, lihatlah ini. Adalah pengenalan tempat utama mereka di Korea untuk pertukaran budaya ini. Ada gambar yang sangatlah detail di sana, juga sebagai dena lantai. Anda dapat melihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang salah dengan mereka dari Feng Shui Anda." Ye Chen mencarinya ya, diam-diam mencari itu denanya. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas A4 dan dilipat 2-3 kali dari sakunya. Setelah menemukannya, itu adalah foto seorang pria yang kalah berusia 50-an dan perkenalan singkat. Xiao Changkun menyerahkan kertas A4 ini kepada Ye Chen dan berkata, "Menantu yang baik, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertukaran budaya pihak lain. Anda dapat menunjukkan wajahnya kepada saya dan menggunakan tanggal lahirnya untuk menghitung dengan satu heksagram. Lihat apakah ada darah dan bencana ringan dalam kekuatan ini. Jika ada, bagaimana cara memecahkannya? Lalu lihatlah bagaimana aku menunjukkan tanganku di depannya." Setelah mendengar ini apa yang dikatakan Xiao Changkun ayahnya, Ye Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan kepada ayahnya, "Ayah, ini sulit untuk mengetahui wajah ketika melihat foto, karena wajah bukanlah hanya fitur dan penampilan wajah, tetapi gambar 3 dimensi dari wajah orang secara keseluruhan. Baru kemudian bisakah kamu benar-benar melihatnya, apakah ada di balik wajah seseorang?" Xiao Changkun bertanya dengan bingung. "Yang disebut melihat wajah berarti Anda dapat mengetahui nasib umum seseorang dengan melihat penampilan orang lain secara langsung. Seberapa jelaskah foto ini? Ini adalah foto identitas resmi." Ye Chen bertanya tanpa daya, "Ayah, jangan berbicara tentang hal lain. Anda telah mendengar orang mengatakan sesuatu seperti ruangan percetakan seseorang itu hitam dan pasti ada bencana darah dan cahaya, tetapi Anda melihat foto teman ini dan lampu kilatnya pukul dia. Wajah ini lebih putih dari orang kulit putih. Bahkan jika bintang di kegelapan, tidak mungkin untuk melihatnya sama sekali. Jadi tidak dapat diandalkan untuk melihat wajah dengan foto." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Saya mendengar bahwa kekuatan ini sangatlah kuat. Jadi saya ingin menunjukkan tangan saya di depan kekuatan ini. Tidak baik melihatnya seperti itu." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, "Menantu, Anda dapat melihat apakah Anda ada masalah dengan stadion mereka. Jika Anda tidak dapat melihat wajahnya, Anda setidaknya dapat melihat Feng Shui di studio itu, bukan?" Ye Chen tanpa daya mengangguk dan berkata, "Oke, ayah tunggu dulu, aku akan mempelajarinya." Xiao Curan bertanya pada saat ini, "Ayah, apakah ibu mengatakan kapan harus kembali dan apa yang mereka lakukan di sana? Apa yang akan kita makan malam hari ini, ayah?" Xiao Changkun berkata, "Ibumu tidak mengatakan kapan harus kembali atau mari kita pesan take away di malam hari. Seperti yang dikatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Malan, wanita bau, ini juga benar-benar, bahkan jika kamu pergi bermain terlalu banyak untuk tidak kembali atau tidak mau memasak lagi." Begitu suara itu jatuh, dia mendengar pintu didorong terbuka dan suara marah Malan datang.
Xiao Changkun, menurutmu siapa wanita bau itu? Xiao Changkun melihat bahwa Malan akan datang dan Qin Hongyan mendukungnya di belakang dan berkata dengan marah, kamu masih tahu bahwa ketika kamu kembali, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang sedang menunggumu lapar. Malan memarahi dengan marah, Xiao Changkun, kamu tidaklah repot-repot memiliki belatung. Kaki dan kaki wanita tua saya tidak baik. Anda harus memasak begitu banyak makanan di rumah. Jika wanita tua saya keluar dari hari ini, Anda tidak bisa melakukannya. Xiao Changkun hendak berbicara, Qin Hongyan di belakangnya juga setuju dengan kesepakatan yang tak tertandingi. Ya, Changkun, bukankah kakak ipar yang mengatakan itu? Tidak mudah bagi Malan untuk merawatnya selama periode ini. Apakah dia menunggumu untuk mengulurkan tanganmu dan membuka mulutmu saat kamu makan? Xiao Changkun berkata dengan marah, aku hanya membiarkan dia memasak makanan. Selain itu, aku tidak hanya memaksanya untukku. Ini terutama untuk putri dan menantuku. Tidakkah kamu tahu, dia memasak di rumah menantunya melakukan setiap bulan. Dia memberi uang. Qin Hongyan mendengus dingin karena Ye Chen memberikan uang. Ye Chen harus mengambil kesalahan lagi pula. Kamu hanya seorang penggemar, jadi mengapa kamu begitu malu untuk menyalahkan Malan? Malan tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertemu seseorang teman sepemikiran dan berkata, oh kakak ipar, kamu bisa dianggap adil padaku hari ini. Aku akan memberitahumu sedikit patah hati. Sulit untuk pria ini bermarga Xiao untuk bersaing satu persatu. Melayani Xiao Changkun ini sulit untuk dilayani. Dan Xiao Changkun tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ini benar-benar sarang ular dan tikus. Qin Hongyan mengangguk dan seperti menghancurkan bawang putih. Dan berkata dengan penuh semangat, Malan, apa yang kamu katakan terlalu benar. Bagaimana menurutmu nasib kita berdua? Kita memiliki sepasang saudara ini. Ini sangatlah buruk untuk 8 kehidupan nanti. Xiao Changkun tersipu tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok sekaligus. Bagaimanapun Qin Hongyan benar. Ye Chen memberikan uang dan bukan gilirannya untuk menuduhnya. Jadi gelombang ini memang akan kehilangan. Selain itu Xiao Changkun telah berjuang seumur hidup dan dia tahu bagaimana menilai situasi dan pura-pura menjadi cucu ketika dia tidak bisa melakukannya. Ini adalah rutinitas yang biasa. Dia juga tahu sekarang bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mengutuk jalan dengan 2 tikus ini. Ini hanyalah masalah tidak ada peluang untuk menang. Jadi dia berkata dengan marah, uang itu memanglah diberikan oleh menantu laki-laki saya. Tentu saja tidak apa-apa jika Anda Malan tidak bisa memasak untuk saya. Tetapi Anda bahkan tidak memasak makanan menantu Anda. Bukankah itu sedikit berlebihan? Malan mengurutkan bibirnya. Jika menantu yang baik berpikir aku terlalu berlebihan, dia pasti akan memberitahuku secara langsung. Tidak perlu kamu berkicau. Sungguh, kaisar yang tidak terburu-buru. Xiao Changkun berkata dengan putus asa. Malan, metafora, omong kosong macam apa itu? Ye Chen, dan aku memiliki hubungan dengan menantu laki-laki. Jika kita ingin memasukkannya ke zaman kuno, maka aku juga seorang raja untuk menggambarkannya dengan kata-kata itu. Malan memandang Qin Hongyan dan tersenyum kejam. Kakak ipar, apakah Anda melihatnya? Saya cemas setelah mengucapkan beberapa kata lagi. Qin Hongyan melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Bukankah pria dari keluarga Xiao memiliki semua kebajikan? Tidakkah lambat, temperamen cepat, kemampuan kecil, dan temperamen besar? Malan bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Kakak ipar, kamu benar sekali. Ini benar-benar setiap kata Anda ada di hatiku. Xiao Changkun merasa panas di wajahnya dan segera berdiri dan berkata kepada Xiao Curan, Curan, kamu bisa memesan takeaway daripada memesan untukku. Xiao Curan buru-buru bertanya, ayah, mengapa kamu pergi? Xiao Changkun berkata dengan marah, aku sangatlah marah, jadi aku akan kembali ke rumah dan berbaring untuk menghilangkan pikiranku yang marah ini. Xiao Curan tidak punya pilihan selain berkata kepada Malan, Bu, katakan saja berapa patah kata. Qin Hongyan melihat bahwa Xiao Curan tidak tahan, jadi dia segera berkata kepada Malan dengan terpesona, ya, Malan, Curan benar dan semuanya benar, tidak perlu terus berbicara, kamu harus memaafkan orang itu. Malan juga tahu untuk meminjam keledai dari orang dan berkata dengan keras, kakak ipar, aku pasti akan memberimu wajah. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, setelah Anda selesai, Xiao Changkun, Tuan jangan merajuk setiap kesempatan, tidak bisakah saya memberitahu Anda? Xiao Changkun membeku dan di tempat tidur tidaklah pergi atau tinggal dia hanya merasa ingin menangis tanpa air mata. Qin Hongyan berkata saat ini, Malan, tidak apa-apa, aku pergi dulu, ayo buat janji lain hari nanti. Malan buru-buru berkata, jangan ubah hari,
Besok saja, kamu datang menemuiku di rumah besok sore. Aku akan mengantarmu ke villa kamu di pemandian air panas nanti. Ayo pergi ke sana bersama-sama untuk spa dan makan bersama di jalan lagi. Ketika King Hoyan mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Sial, jika kamu tidak mengatakan Malan, atau kamu diberkati, aku tidak tahu apakah kamu bisa memiliki villa di Cam tersebut. Villa di sana dikatakan orang-orang kaya yang bisa memasukinya. Tidak bisa untuk memasuki untuk seperti kita." Malan tersenyum dan berkata, "Siapa yang meminta gadisku mencarikan menantu yang baik untukku?" King Hoyan memandang Ye Chen dan berkata dengan rendah hati, "Ye Chen, sepertinya kamu yang paling mampu." Ye Chen menjawab dengan santai, "Saya tidak bisa membicarakannya." King Hoyan telah mendengar dari putrinya Xiao Weiwei sebelumnya bahwa dia dapat memiliki hari ini, dan dia mengandalkan bantuan dan dukungan dari Ye Chen. Jadi dia takut mengatakan sesuatu yang salah di depan Ye Chen. Jadi dia berkata kepada Malan, "Malan, maka kamu pasti akan pergi besok. Jika kamu melakukannya, hubungi aku di WeChat." "Oke, kalau begitu aku akan menunggu suratmu nanti." King Hoyan selesai berbicara dan pergi dengan gembira. Malan memasuki ruang tamu dan meregakkan pinggangnya sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran, Nyonya Xiao selalu menyukai King Hoyan. Ternyata King Hoyan benar-benar memiliki cara menyanjung. Dia bisa menembakku begitu saja. Beberapa kalimat dia sangatlah menyaman. Dan kamu tidak berpikir dia munafik. Biarkan dia memotretku sore ini." "Sial, itu terlalu tinggi." Cocuran menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengingat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Ye Chen. Jadi dia menaikkan volumenya sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, "Suami, ayah, ibu, saya memiliki sesuatu yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan kalian." Melihat bahwa nada Cocuran sangatlah serius, Ye Chen berkata, "Istriku, janganlah ragu untuk mengatakan apapun." Cocuran memandang tiga anggota keluarganya terdekat dan berkata, "Saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master di sekolah desain Rhode Island, tetapi dibutuhkan lebih dari sebulan sebelum dan sesudah kelas master." "Kelas master?" Malan bertanya dengan ekspresi terkejut. "Untuk apa itu?" Begitu Cocuran ingin menjelaskan, Ye Chen di sampingnya berkata kepada Malan, "Bu, kelas master desain sekolah tersebut adalah sekolah desain yang paling diinginkan Curan. Sekolah desain terbaik di dunia, Bu." Cocuran tidak menyangka suaminya Ye Chen mengingat mimpinya dengan sangatlah jelas dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Pada saat ini Ye Chen bertanya lagi padanya, "Curan, saya ingat pernah mendengar Anda sebelumnya. Tampaknya ambang masuk untuk kelas master ini sangatlah tinggi. Bagaimana Anda bisa memasukinya?" Cocuran memburu-buru berkata, "Nona Kelly membantu saya menanganinya. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kelas master tahun ini. Jadi dia memiliki kuota khusus di tangannya dan dia memiliki hak untuk memberikannya kepada siapapun." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Curan, masuk akal bahwa kandungan emas dari kuota ini masih sangatlah tinggi. Anda baru saja bertemu dengannya, belum lama. Ini mengapa dia memberikan kepada Anda begitu mudah kuota tersebut?" Cocuran berkata dengan sedikit malu, "Saya tidak begitu jelas, dan dia dan Nona Zhan mengundang saya untuk makan malam hari ini. Di meja makan dia bertanya apakah saya akan meninggalkan Jinling untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan dan dimaksudkan pada awalnya. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka ingin memperkenalkan saya ke kelas master tersebut." Dengan itu Cocuran berkata dengan beberapa keraguan, "Meskipun saya bersenang-senang dengan mereka akhir-akhir ini, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Kelly harus memberi saya tempat itu. Saya mendengarkan dikatakan bahwa kuota ini dapat dijual seharga setidaknya 2 atau 3 juta dolar. Karena banyak desainer ingin mengandalkan kelas master ini untuk menyepuh diri mereka sendiri. Jadi mereka secara khusus mengenali nilai tersebut." Ye Chen mengangguk dan sudah memiliki jawaban di hatinya. Ini jelas bukan niat Kylie West. Itu pasti niat Vacation. Memikirkan hal ini, Ye Chen juga mengagumi ketekunan Vacation. Prajurit bintang 6-nya telah menghilang dan dia masih memiliki keberanian untuk tinggal di Jinling dan terus menemukan terobosan pada istrinya. Tekad ini memanglah luar biasa. Jadi dia bertanya kepada Cocuran, "Istriku, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?" Cocuran ragu-ragu untuk sementara waktu, menatap Ye Chen dan berkata dengan tulus, "Suamiku, aku benar-benar ingin pergi. Lagi pula kesempatan seperti itu sangatlah langka. Jika kamu tidak memanfaatkannya kali ini, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan serupa dalam hidup kita."
Ye-chan mengangguk dengan sangatlah pengertian, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tahu Anda terlalu terpesona oleh kelas master ini, tetapi sejujurnya Amerika tersebut memanglah terlalu jauh dan Anda akan menjadi satu kali ketika pergi. Sudahlah terlalu lama selama beberapa bulan. Securan buru-buru berkata, ya, aku juga berpikir begitu, suami. Aku merasa terlalu jauh dari rumah dan terlalu lama, jadi aku ingin membicarakannya denganmu. Ayo, dia menatap Ye-chan dengan penuh harapan dan berkata dengan sedikit genit di dalam suaranya. Suami, bisakah kamu menemaniku? Ye-chan terkejut untuk beberapa saat dan bertanya, Curan, maukah Anda mengizinkan saya menemani Anda ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kelas master itu? Ya, Curan sedikit mengangguk dan berkata, dengan memohon, jika kamu membiarkan aku pergi ke Amerika Serikat sendirian begitu lama, aku tidak tahu harus berbuat apa dan Curan berkata dua kali setelah berhenti dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan lembut, dan aku tidak bisa menahanmu begitu lama atau tidak bisa menahan rindu begitu lama. Setelah selesai berbicara, dia memandang Ye-chan dan berkata dengan gembira, tapi jika kamu bisa menemaniku, suami, ini tidak akan menjadi masalah. Kita bisa menyewa rumah jangka pendek di dekat sekolah tersebut atau tinggal di hotel secara langsung, kecuali selama waktu kelas aku mungkin terpisah darimu untuk sementara waktu. Kita bisa saling menemani di lain waktu, tentu saja, terutama kamu yang menemaniku. Ye-chan melihat harapan di mata istrinya. Dia tahu betul bahwa ini adalah salah satu impian terbesar istrinya. Sebagai seorang suami, dia tidak boleh berurusan keras untuk mendukungnya. Jadi dia bertanya pada Securan, istri, kapan kelas mastermu akan dimulai? Securan menjawab, jika Anda yakin untuk berpartisipasi, Anda harus melapor ke sekolah pada akhir bulan. Kursus secara resmi dan akan dimulai pada tanggal 1 Mei dan akan mengakhiri pada 31 Mei. Setelah itu Securan berkata lagi, namun setelah kursus 31 Mei berakhir, Anda akan ada salon 3 hari. Setelah salon selesai, Anda dapat meninggalkan sekolah. Ye-chan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Pergi ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan, meskipun waktunya sangatlah lama, tetapi untungnya waktu adalah akhir bulan. Saat itu pelelangan selesai dan saya tidak punya apa-apa, jadi saya bisa santai-santai di Amerika. Di dalam hati Ye-chan. Selain keluarga Ye di Tiongkok, ada hal-hal yang terkait dengan grup Dihao, Jiusan Pharmaceutical dan Yisu Shipping. Tetapi untungnya perusahaan-perusahaan ini memiliki orang-orang untuk membantunya dan Ye Zhangzhong, ketua keluarga Ye, duduk sendiri. Ye-chan hampir tidak perlu melakukan pekerjaan sendiri. Terlebih lagi ada Kuil Wanlong di belakangnya. Bahkan jika ada kecelakaan dan perubahan di tengah, dia dapat merespon tepat waktu dan menyelesaikan dengan cepat. Akibatnya waktu relatif longgar. Bukan tidak mungkin menemani Securan ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan, seperti menikmati dunia dua orang di masa lalu. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dengan berkata kepada Securan, jika kamu ingin pergi, maka aku tidak akan keberatan. Aku juga akan lebih nyaman dalam hal waktu, jadi aku bisa pergi bersamamu. Benarkah, suami? Ketika Securan mendengar ini, dia bertanya dengan tidak percaya. Suamiku, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku ke Amerika Serikat? Ye-chan mengangguk dan tersenyum dan berkata dengan serius, tentu. Kapan suamimu berbohong padamu? Securan tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye-chan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, suami yang hebat, terima kasih. Malan berkata dengan cemas saat ini, Curan, ayahmu akan pergi ke Korea dalam 2 hari dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Jika kamu juga ikut pergi ke Amerika Serikat dengan Ye-chan, bukankah keluarga ditinggalkan? Apakah saya sendirian? Securan berkata dengan ekspresi minta maaf, Bu, saya benar-benar ingin pergi ke kelas master dunia itu. Jadi, selama periode waktu itu, saya telah berbuat salah kepada Anda untuk tinggal di rumah sendirian. Malan tiba-tiba menangis dan berkata dengan wajah sedih, Curan, kaki ibu tidaklah sepenuhnya sembuh. Tidak nyaman untuk melakukan apapun. Jika kalian semua pergi, jika saya mengalami kecelakaan, siapa yang akan membantu saya? Kata ibu sesuatu yang buruk. Jika suatu hari lift di rumah rusak dan menjebak saya di dalamnya, saya akan memberitahu Anda bahwa saya tidak boleh dan tidak berfungsi, bukannya hanya ada jalan buntu. Anda benar-benar tega pergi ibumu sendirian menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui. Securan berkata malu saat ini, maaf Bu, saya tidak berpikir cukup baik. Dengan mengatakan itu, Securan berpikir dia setelah menemukan solusi yang baik. Jadi dia buru-buru bertanya, Bu,
Apakah Anda ingin pergi ke Amerika Serikat bersama kami? Lagi pula, totalnya butuh lebih dari sebulan, jadi Anda akan berada di liburan. Begitu Malan mendengar ini, dia segera menjadi energik dan mengangkat alisnya dan berkata, "Hei, jangankan bilang aku belum pernah ke Amerika Serikat sampai sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk pergi ke sana dan keluar dan bersantai-santai dan liburan." Setelah dia berkata, Malan bertepuk tangan dengan gembira. Oke, kalau begitu ayo kita lakukan. Aku akan pergi bersamamu. Karena cedera kakinya Malan jarang keluar selama waktu itu, jadi dia sedikit tidak nyaman untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Socuran berkata tentang pergi ke Amerika Serikat. Pikiran pertama Malan telah mendengarkan ini adalah bahwa dia harus pergi keluar untuk menemui dunia. Selain itu, dia tahu bahwa Ye Chen menghasilkan uang dengan mudah sekarang, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini untuk pergi keluar dengan Ye Chen. Mungkin Ye Chen bisa membeli sesuatu untuk dirinya. Securan merasa sedikit malu ketika mendengar ibunya berkata bahwa dia ingin pergi bersamanya. Dia merasa bahwa Ye Chen sendiri adalah solusi terbaik jika dia membawa ibunya bersamanya. Situasinya akan sedikit memalukan. Jadi dia membujuk Malan untuk mengatakan, "Bu, saya pikir Anda harus beristirahat dengan baik di rumah. Amerika Serikat memiliki pegunungan tinggi dan jalan yang panjang. Tidak mudah untuk pergi ke sana. Selain itu, Anda tidak punya teman di sana, jadi gampang ngambek nanti." Malan berkata tanpa ragu-ragu, "Apakah kamu akan mengganggu? Apakah aku akan mengganggu kerjamu nanti? Kalau begitu saya harus menunggumu sampai saya pergi. Saya hampir bosan ketika saya tinggal di rumah selama periode ini. Anda tidak bisa membiarkan saya tinggal di rumah sendirian, bukan?" Securan tidak tahu sama sekali dan hanya bisa melihat Ye Chen tanpa daya dan bertanya tanpa daya. Apakah Ye Chen punya cara yang baik untuk membuat ibunya menghilangkan ide itu? Ye Chen tidak ingin Malan menyerah. Karena itu, dia tahu bahwa berkata secara rasional, "Bu, kali ini saya pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master dan pergi ke sekolah untuk studi lebih lanjut. Kemungkinan akan sangatlah sibuk saat itu. Jika Anda tidak bisa mengurus kamu akan berada di sana, bukankah membosankan untuk tinggal di hotel?" "Tidak," Malan berkata tanpa ragu-ragu. "Tidak masalah jika kamu tidak peduli padaku. Aku hanya akan pergi jalan-jalan. Jika aku tidak peduli padaku ke Amerika Serikat, saya belum pernah ke Amerika Serikat. Saya pasti akan menemukannya segera ketika saya melihatnya." Berbicara tentang ini, Malan sudahlah tampak terpesona dan berkata dengan penuh semangat, "Ketika kami masih muda, itu adalah tahap terpanas pergi ke luar negeri pada saat itu. Orang Yanjing di New York disiarkan di TV. Impian semua orang muda memiliki kesempatan untuk keluar dari masa lalu dan melihat. Saat itu saya bermimpi pergi ke Amerika Serikat. Saya ingin melihat patung Liberty dengan mata kepala saya sendiri dan kemudian melihat Hollywood Walk on Fame. Tetapi selama bertahun-tahun saya tidak memiliki kesempatan itu. Kali ini saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian saya yang di masa lalu." Ye Chen berpikir, "Mimpimu telah menjadi kenyataan. Apa yang harus kamu lakukan dengan Curan? Jika kamu benar-benar mengikuti kami, bukankah dunia dua orang antara aku dan Curan akan dihancurkan oleh ibu?" Memikirkan hal ini, Ye Chen segera membuka mulutnya dan berkata, "Bu, biarkan aku mengatakan sesuatu di hatiku. Kakimu masihlah cukup bagus. Kamu benar-benar perlu memulihkan diri. Kamu tidak bisa berlarian dan berguling-guling. Jika Anda lari ke Amerika Serikat sepagi ini, kemana-kemana, jika Anda bepergian di pegunungan dan perairan, itu mungkin mempengaruhi respon Anda dan meninggalkan gejala sisa-sisa nanti." Setelah berbicara, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Menurut pendapat saya, Bu, Anda sebaiknya tinggal di Jingling dan beristirahat dengan tenang. Kebetulan Anda memiliki hubungan yang baik dengan Qin Hongyan, bukan? Dan Anda dapat membiarkan dia menemani Anda lebih banyak." Malan berkata hampir tanpa ragu-ragu, "Tidak, kalian semua akan pergi saat itu, meninggalkan saya di rumah sendirian. Saya tinggal di rumah sebesar ini sendirian, sangatlah takut saya." Ye Chen buru-buru berkata, "Bu, saya akan meninggalkan Anda dengan 500.000 uang saku sebelum saya pergi. Kami telah pergi selama lebih dari sebulan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Jinling dan meminta Qin Hongyan untuk menemani Anda. Lebih nyaman bagimu untuk pergi berbelanja. Belanja kecantikan dan spa." Ketika Malan mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa akan memberikan dirinya sendiri 500.000 yuan uang saku itu ya, dia segera bertanya dengan gembira, "Menantu yang baik, apakah kamu benar-benar akan memberi ibu uang sebanyak itu? Bukankah maksudmu itu, atau kamu berbohong pada ibu dan membuat ibu bahagia sesaat?"
Yechen tahu bahwa uang pasti lebih baik untuk Malan daripada patung Liberty. Melihat Malan sekarang melupakan mimpi Amerika itu, dia tersenyum dan berkata, "Bu, kapan saya pernah membohongi Anda? Jangan khawatir, selama Anda memulihkan diri dan memulihkan diri di Jinling, saya pasti akan memberi Anda 500.000 yuan di dompet Anda." Malan segera berkata dengan gembira, "Menantu yang baik, kalau begitu kita bisa membuat keputusan. Kamu tidak bisa menarik kembali apapun yang kamu katakan tadi." Yechen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak akan menarik perkataan saya kembali. Saya pasti akan memberi Anda uang sebelum Curan dan saya pergi ke Amerika Serikat nanti. Oke?" Malan berkata tanpa ragu-ragu, "Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan mengikuti Anda ke Amerika Serikat sejauh itu." Yechen akhirnya menghela nafas lega terlihat dengan mata telanjang si istri si Curan. Di samping juga sangatlah lega saat dia seolah-olah hati yang menggantung akhirnya terlepas. Si Curan berkata kepada Yechen dengan pandangan santai saat ini, "Suamiku, dalam hal ini, maka aku akan memberikan Kylie jawaban yang jelas dan memberitahunya bahwa aku akan menghadiri kelas master itu bersamamu." Yechen mengangguk dan berkata sambil tersenyum cepat dan beri dia alasan dan kemudian cepat dan beri dia balasan, dan kemudian dia dengan cepat menginformasi rencana perjalanan kita. "Aku akan mengatur waktu dan memesan tiket ya." Saya Curan mengangguk dan berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, "Aku akan menelponnya sekarang." Setelah berbicara, dia segera mengambil ponselnya dan berlari keluar rumah dengan gembira dan pergi ke halaman. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan sangatlah gembira dan berkata kepada Yechen, "Suamiku, aku telah menginformasi dengan Kylie. Kita dapat berangkat pada tanggal 28 di akhir bulan nanti." Yechen menghela nafas lega ketika mendengar tanggal 28 waktu lelang ditetapkan pada tanggal 25 hanya cukup untuk memberi dirinya beberapa hari untuk menutup. Jadi Yechen berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, kalau begitu aku akan memesan tiket pesawat pada tanggal 28. Ngomong-ngomong, aku memesan hotel di dekat sekolah desain sekolahmu dan berangkat pada tanggal 28. "Oke, bagus." Socuran beredar dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan mulai mengemasi barang-barang kita besok." Sebenarnya Yechen agak tersentuh dengan masalah pergi ke Amerika Serikat di dalam hatinya. Hal ini terutama karena keluarga kakeknya berakar di Amerika Serikat dan keluarganya memiliki bisnis besar. Dia takut dia akan diketahui oleh keluarga kakeknya setelah dia tiba di Amerika. Yechen tidak memiliki permusuhan dengan keluarga kakeknya hanya karena setelah ibu dan keluarga membujuk beberapa konflik tentang menikahi ayahnya, dia agak tersaingi dari keluarga kakeknya dari ibunya. Karena itu dia ingat bahwa beberapa kali dia bertemu dengan kakek neneknya hanya segelintir. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dan Yechen disembunyikan oleh Tang Sihai di Institut Kesejahteraan Jinling atau panti asuhan, dia dan keluarga kakeknya dan neneknya benar-benar terputus sudah hampir 20 tahun hubungannya. Oleh karena itu dia semakin terasing dari keluarga kakek dan neneknya di hatinya dan tidak ingin mengganggu kehidupan kakek neneknya. Namun karena bersekolah di Rhode Island School of Design adalah cita-cita istrinya dalam hidupnya, dia hanya dapat memilih untuk pergi bersama istrinya agar istrinya melakukan apa yang dia inginkan. Dalam pandangan Yechen, jika saya pergi ke Amerika Serikat kali ini akan lebih baik untuk menghindari persimpangan dengan keluarga kakek saya. Namun, jika kedua belah pihak pasti memiliki beberapa persimpangan, maka mereka hanya dapat menyapa dengan sopan pada saat itu. Dan satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah tidak memberitahu istri si Curan. Yechen terbiasa sendirian, meskipun bukan fobia sosial, dia memiliki beberapa perasaan emosional untuk sebagian besar ketika kegiatan sosial. Jika hanya salam antar kerabat yang menghalangi kasih sayang, itu akan untuknya sangat tidak nyaman. Saya akan bukannya tidak memiliki kontak satu sama lain, dan saya tidak ingin semua orang saling menyapa dengan sopan. Selain itu, Yechen juga mengetahuinya. Dia merasa kakek dan neneknya terasing darinya, apalagi setelah bertahun-tahun ibunya dan tidak ada lagi. Aku takut kakek dan nenek sama-sama terasing darinya. Nah, itu ya bab 3975 sampai bab 3987, yakni 12 bab. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya. Saya pesan jangan di skip karena kenapa uploadnya selalu agak lama, karena menunggu bab-bab baru.
Seperti pokoknya di atas 7 bab 10 bab itu saya baru upload. Kalau cuma 2 bab 3 bab itu bikin saya buat apa ya, nanggung lah ya, nanggung. Lebih baik saya tunggu, sambil menunggu itu saya kerja. Oke, dari saya Bang Mimin, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Namun saya bikin video ini jam 18.28 ya, atau dari jam 5 apa tuh, jam 17. Sorry. Ya jam 17.28 sampai jam 16.28 18 ya, 18.28. Oke, terima kasih dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di share dan subscribe.